Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita lanjutkan lagi kuliah pengendalian proses. Dan di minggu ini kita akan melanjutkan materinya mulai dari pertemuan 11 hingga pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 14. Dan untuk pertemuan 11 ini, saya akan memberikan materi tentang strategi pengendalian lanjut. Strategi pengendalian lanjut ini nanti saya akan bagi ke dalam 2 bagian di pertemuan 11 ini untuk bagian pertama, dan untuk bagian keduanya nanti akan saya sampaikan di pertemuan 12. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa mampu memahami prinsip dan mekanisme pengendalian cascade serta pengendalian feed-forward. Jika di pertemuan yang lalu kita sudah cukup banyak membahas tentang feedback controller, nah di sini kita akan membahas jenis-jenis pengendalian yang lain yang sedikit lebih advance, di mana tujuannya itu untuk menambah kinerja dari suatu sistem pengendalian. Jadi membuat suatu sistem pengendalian itu bisa bekerja lebih sempurna lagi. Jadi untuk di feedback control yang lalu, kita itu fokus pada pembahasan suatu proses dengan single input yang berupa manipulated variable dan juga single output yang berupa measured variable atau variable proses. Nah, dari situ feedback control itu sebenarnya mempunyai kelemahan, yaitu disturbance atau gangguan itu bisa mempengaruhi output variable sebelum sistem kontrol memberikan respon. Jadi, dalam suatu sistem pengendalian feedback, pasti gangguan itu akan mempengaruhi variabel proses sampai akhirnya ketika proses tersebut sudah terganggu, barulah sistem kontrol melakukan tindakan sebagai bentuk respon. Nah, oleh karena itu, di sini kita menganggap bahwa gangguan itu penting untuk diatasi atau kalau bisa dicegah gitu kan. Jadi di sini disturbance rejection itu penting. Nah, bab ini membahas bagaimana multiple measurement atau pengukuran yang lebih dari satu itu digunakan untuk meningkatkan respon terhadap gangguan. Sebagai solusinya, kita punya beberapa jenis pengendalian yang lain, yaitu diantaranya ada cascade control, feed-forward control, ratio control, split range, dan override control. Nah, dari kelima itu nanti akan saya bagi dua. Untuk pertemuan ini saya akan membahas yang cascade dan feed-forward control. Pertama kita masuk ke cascade control. Jadi prinsip dari cascade control atau pengendalian bertingkat itu adalah meredam pengaruh gangguan yang masuk melalui manipulated variable dengan menggunakan control loop tambahan yang terletak di dalam control loop utama. Jadi berdasarkan definisi ini kita bisa ketahui bahwa pengendalian bertingkat ini terdiri dari dua control loop atau terdiri dari dua lingkar pengendalian, di mana yang ada lingkar pengendalian utama dan ada lingkar pengendalian yang tambahan. Untuk tujuannya, pengendalian bertingkat ini bertujuan untuk meredam gangguan yang masuk melalui manipulated variable, kemudian berfungsi juga untuk menambah keamanan operasi, memperhalus pengendalian, serta menambah akurasi pengendalian. Untuk contohnya kita bisa langsung lihat pada gambar satu berikut ini. Jadi di gambar satu ini merupakan sebuah diagram instrumentasi pengendalian cascade pada sebuah reaktor. Jadi di sini bisa dilihat bahwa ini adalah sebuah reaktor. Dengan ini di sisinya ini reaktor ini dilingkupi dengan jaket pendingin. Kemudian di sini ada aliran umpan masuk. Dan di sini pendinginnya digunakan air pendingin dan dia masuk dari arah sini. Kemudian dari sisi sini juga ada keluar air pendingin dan dari sini keluar produk. Di sini kita bisa lihat bagaimana sistem pengendaliannya.
Yang pertama di sini seperti yang sudah kita ketahui bahwa di sini terhubung dengan temperatur transmitter, artinya kita ingin mengendalikan suhu di dalam reaktor. Kemudian dari temperatur transmitter dikirimkan sinyalnya pada temperatur controller, dan di mana di sini ada set point suhu reaktor. Nah, kemudian yang berbeda dari sistem pengendalian yang sudah pernah kita bahas, khususnya tentang feedback control, di sini ada dua controller. Seperti definisinya tadi kan cascade itu kan pengendalian bertingkat. Jadi pasti di sini controllernya jumlahnya lebih dari satu. Dan di sini digunakan dua controller. Dan dua-duanya kebetulan di sini sama-sama temperatur controller. Dan di sini dibedakan dengan TC1 dan TC2. Nah, kita sekarang coba lihat TC2 ini terhubung kemana. Jadi di sini, tadi kan saya sudah katakan bahwa ini adalah jaket pendingin. Nah, ternyata jaket pendingin ini terhubung oleh temperatur transmitter dan temperatur controller. Artinya di sini kita bisa simpulkan bahwa suhu jaket di sini juga kita lakukan pengukuran dengan tujuan untuk mengontrol suhu di dalam reaktor. Jadi pada intinya kedua controller ini tujuan akhirnya itu adalah untuk mengendalikan suhu di dalam reaktor menggunakan air pendingin. Selanjutnya, nah di sini saya mau menyampaikan juga bahwa suhu jaket di sini ini bisa berperan juga sebagai gangguan bagi sistem reaktor ini. Kenapa? Karena kalau misalnya suhu jaketnya belum sesuai untuk menjaga temperatur dalam reaktor, pasti nanti temperatur dalam reaktornya kan suhunya belum mencapai set point. Jadi di sini kita bisa katakan bahwa suhu jaket ini juga merupakan pengganggu. Kalau misalnya sekalinya suhu jaket ini tiba-tiba suhunya agak tinggi, otomatis kan dia juga mempengaruhi suhu dalam reaktor. Jadi suhu reaktor nanti kan juga menjadi lebih tinggi. Nah, jadi di sini suhu jaket, di mana suhu jaket itu sebagai disturbance, kita lakukan pengukuran juga di samping proses variabel yang diukur. Jadi di sini suhu jaket tadi diukur, dialirkan ke dalam temperatur controller. Nah, kemudian ini sinyal dari controller ini dialirkan ke control valve seperti biasa. Di sini untuk keterangannya, untuk temperatur transmitter yang pertama itu terhubung sama suhu reaktor. Untuk temperatur transmitter kedua terhubung dengan suhu jaket. Untuk TC ini temperatur controller. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya di sini. Di sini, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa tujuan pengendaliannya adalah mengendalikan suhu reaktor dengan menggunakan air sebagai pendinginnya. Nah, di sini, dalam cascade control itu, yang perlu kalian ketahui adalah primary controller dan secondary controller. Karena kan di cascade control itu, controllernya lebih dari satu. Jadi ada yang namanya pengendali yang primer, ada juga yang pengendali yang sekunder. Nah, sekarang bagaimana cara kalian membedakan mana yang primer dan mana yang sekunder? Cara mudahnya adalah pengendali primer itu adalah pengendali atau controller yang terhubung dengan variabel prosesnya. Sementara untuk secondary controller itu adalah controller yang terhubung dengan manipulated variabelnya atau control valve-nya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini saya katakan bahwa TC1 itu berperan sebagai primary controller. Dan di sini kan proses variabelnya adalah suhu dalam reaktor. Kemudian dia diukur dengan temperatur transmitter, dialirkan ke temperatur controller. Nah, karena si TC1 ini yang terhubung langsung dengan variabel proses, makanya TC1 ini dia sebagai primary controller. Sekarang kita lihat. Nah, di sini yang terhubung dengan manipulated variabelnya, yang dimana kita tahu manipulated variabelnya adalah air pendingin. Di sini kita bisa lihat bahwa yang
sinyal kendalinya itu dia berasal dari TC2. Berarti TC2 ini sebagai secondary controller. Untuk mekanisme pengendaliannya ini sedikit lebih kompleks daripada yang feedback control biasa. Jadi sekarang coba kita bahas pelan-pelan. Pertama, suhu dalam reaktor diukur. Hasil pengukurannya ditransmisikan oleh temperatur transmitter yang pertama ke TC1. Jadi ini pertama, suhu dalam reaktor diukur, hasil pengukurannya ditransmisikan oleh temperatur transmitter yang pertama ke TC1. Berikutnya, nilai terukur dibandingkan dengan set point awal. Jadi di sini ada set point awal, kita bandingkan dengan nilai variabel proses yang awal dibandingkan di sini, dan kalau ada deviasi, maka TC1 ini akan mengirimkan sinyal ke TC2 untuk memberi informasi yang terkait dengan kebutuhan air pendingin. Nah, di samping itu, suhu air dalam jaket, suhu di sini, ini juga dilakukan pengukuran, yang dimana hasil pengukurannya ditransmisikan oleh temperatur transmitter 2 ke TC2. Transmisikan ke sini. Nah, TC2 ini selanjutnya mengolah sinyal dari TC1 untuk menentukan set point yang baru. Jadi di TC2 ini kan dia menerima sinyal dari TC1. Setelah dia menerima sinyal, dia bisa menentukan set point yang baru. Di sini adalah set point suhu jaket. Nah, kemudian TC2 ini baru bisa menentukan aksi yang harus dilakukan oleh control valve dengan juga mengolah informasi suhu jaket. Jadi TC2 ini memerintahkan control valve dengan pertimbangan tadi setelah dia mengolah sinyal dari TC1 serta mempertimbangkan informasi dari suhu jaket ini. Barulah dia memerintahkan control valve untuk mengatur bukaan valve-nya. Kurang lebih mekanisme pengendalian untuk cascade control seperti itu. Kalau misalnya kita lihat pada suatu diagram blok, di sini ada diagram blok untuk kasus yang tadi. Jadi di sini ada reaktor, jaket, katup kendali, pengendali sekunder, pengendali primer, transmitter jaket, dan transmitter reaktor. Nah, di sini kita bisa lihat cascade control itu kan karena ada dua tingkat pengendaliannya, makanya dia juga punya dua control loop. Jadi ada dua control loop. Sebentar ya. Nih, ada control loop yang ini. Ada juga control loop yang ini. Ini yang control loop luar, ini yang besar. Itu disebut sebagai outer loop. Yang di dalam ini adalah inner loop. Dan tadi untuk yang primary loop-nya ini, yang transmitter reaktor. Dan ini secondary loop-nya yang di dalam, loop yang di dalam. Kemudian sekarang kita masuk ke feed forward control. Jadi sebelumnya saya juga sudah pernah menyampaikan sedikit definisi dan pengertian tentang feed forward control. Jadi pada prinsipnya feed forward control ini mengantisipasi gangguan sebelum gangguan tersebut mempengaruhi sistem proses dengan cara mengatur besar manipulated variable sesuai dengan besarnya gangguan yang akan masuk tanpa perlu mengetahui nilai variabel proses. Jadi, di sini sudah jelas bahwa pada feed forward control itu yang diukur adalah gangguannya. Kita tidak perlu mengukur variabel proses. Ya. Nah, tujuan utama dari feed forward control ini adalah dia untuk mengantisipasi atau mengurangi pengaruh gangguan sebelum masuk ke dalam sistem proses. Jadi, gangguan yang akan masuk ke sistem proses itu kita cegah dulu, kita kontrol dulu, kita kendalikan, sehingga sistem prosesnya itu tidak dipengaruhi oleh suatu gangguan dari luar. Untuk diagram blok sederhananya, kita bisa lihat di sini. Ini mungkin sedikit mengingatkan saja, mungkin yang masih agak-agak lupa terkait dengan feed forward control ini. Di sini kita bisa lihat di sini ada proses,
Kemudian D ini adalah disturbance atau gangguan yang masuk ke dalam proses. Nah, dia sebelum masuk ke dalam proses dilakukan pengendalian dulu. Jadi dia disturbance-nya sebelum masuk ke dalam proses, masuk ke dalam feed-forward controller. Nah, di sini dibandingkan dengan set point yang ada, kemudian keluar dari controller, di sini untuk masuk ke dalam proses, sini dilambangkan dengan U. U itu adalah sinyal input, seperti yang sudah pernah saya bahas di beberapa pertemuan yang lalu, khususnya pertemuan-pertemuan yang banyak membahas tentang persamaan. Di situ biasanya saya tuliskan U itu merupakan input, dan Y itu merupakan output. Jadi di sini Y itu merupakan di sini merupakan output dari proses. Meskipun feed-forward control itu bisa mengantisipasi gangguan yang masuk ke dalam sistem, tapi pengendalian jenis ini juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu kinerja feed-forward control dibatasi oleh ketidakpastian model. Jadi di sini tuh model proses itu penting untuk mencapai kesempurnaan dari kinerja pengendalian feed-forward ini. Di sini juga saya sebutkan bahwa tanpa model proses, controller tidak dapat mengatasi gangguan secara sempurna sehingga menghasilkan offset. Jadi bisa disimpulkan bahwa model proses itu cukup penting untuk feed forward control supaya gangguan-gangguan yang mungkin masuk ke dalam proses itu bisa teratasi secara sempurna. Kemudian model proses tersebut itu juga diperlukan untuk mengetahui bagaimana respon suatu kontrol variabel terhadap adanya perubahan disturbance atau manipulated variable. Kemudian kelemahan yang kedua adalah proses pengendalian yang sempurna dari feed-forward controller tidak dapat dicapai. Nah, di sini sebenarnya kan idealnya itu kita mengharapkan suatu pengendalian, khususnya feed-forward control ini bisa mengantisipasi, bisa mendeteksi atau mencegah seluruh gangguan yang masuk ke dalam proses. Tapi kenyataannya tidak bisa seperti itu. Jadi pasti ada gangguan-gangguan tuh yang tidak bisa terdeteksi atau bisa tetap lolos masuk ke dalam proses sehingga akhirnya mengganggu sistem proses seperti itu. Jadi karena pada kenyataannya feed-forward control ini bekerjanya tidak bisa menghilangkan seluruh gangguan yang masuk. Jadi seringnya pada prakteknya feed-forward control itu sering dikombinasikan dengan feedback control. Nih, karena tidak semua gangguan dapat dideteksi atau dihilangkan secara sempurna. Nah, di sini, di kombinasi antara feed-forward dan feedback control ini, feed-forward control-nya digunakan untuk mengurangi efek gangguan, sementara feedback control-nya bertugas mengatasi gangguan yang tidak dapat dihilangkan oleh feed-forward control, serta menyempurnakan model proses yang tidak akurat. Jadi, kedua jenis controller ini saling bekerja sama supaya gangguan yang masuk ke dalam sistem itu sebisa mungkin diminimalisir, bahkan dihilangkan, supaya tidak terlalu memberikan pengaruh besar pada proses. Jadi feedback control di sini fungsinya untuk menyempurnakan suatu proses pengendalian. Di sini saya berikan contoh untuk pengendalian level cairan dalam boiler drum. Jadi perlu diketahui dulu, boiler di sini kan adalah suatu unit yang digunakan untuk memproduksi steam. Ya kan, produksi steam di mana dia umpannya berupa feed water dari air umpan, kemudian ke dalam boiler drum tersebut dialirkan gas panas sehingga nantikan air di dalam boiler ini bisa teruapkan dan pada akhirnya bisa menghasilkan steam. Nah, itu dulu yang harus kalian tahu tentang kinerja dari boiler drum. Nah, kemudian di sini di gambar A, ini merupakan suatu sistem pengendalian level cairan dalam boiler dengan sistem yang feed forward. Jadi di sini kita bisa lihat aliran steam yang keluar, ini dia diukur oleh flow transmitter.
Nah, di sini kalian jangan terkecoh, kalian jangan berpikir bahwa ini karena aliran keluar ini seharusnya feedback, bukan. Jadi, steam di sini kan bukan sebagai, maksudnya laju alir steam yang keluar di sini itu kan bukan sebagai variabel proses. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa pengukuran steam di sini itu merupakan suatu bentuk dari feedback control, bukan. Jadi, laju alir steam yang keluar di sini itu sebenarnya merupakan gangguan. Kalau misalnya kalian ketahui, jadi steam yang keluar dari boiler drum itu kan merupakan fungsi dari pemakaian energi gitu ya, sesuai kebutuhan. Jadi steam yang dikeluarkan dari boiler itu tergantung pada kebutuhan di mana steam tersebut akan digunakan, kan. Nah, jadi kalau misalnya kebutuhannya itu berubah-ubah, kalau misalnya kebutuhan steam-nya itu berubah-ubah, otomatis kan berarti steam yang dikeluarkan itu kan fluktuasi, dan itu secara tidak langsung juga akan mempengaruhi level cairan yang ada di dalam boiler drum ini. Jadi kita bisa katakan bahwa aliran steam keluar dari sini itu merupakan suatu gangguan. Jadi kita bisa simpulkan juga bahwa gambar yang A ini merupakan sistem pengendalian feed forward karena yang kita ukur adalah gangguannya. Di sini laju alir steam diukur menggunakan flow transmitter, kemudian masuk ke dalam FFC, feed forward controller, dan kemudian sinyal dari FFC ini digunakan untuk memerintahkan control valve dari feed water. Dan di sini saya tuliskan bahwa laju alir steam diukur, kemudian FFC menyesuaikan laju alir feed water. Nah, laju alir feed water ini pada akhirnya juga akan mempengaruhi kebutuhan steam. Kemudian pada gambar yang B, kita bisa lihat ini gambar lebih kompleks karena ini adalah kombinasi antara feed forward dan feedback controller. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa output dari feed forward dan feedback controller diolah secara bersamaan. Di sini kan kalau feedback itu kan variabel prosesnya yang diukur kan. Jadi di sini ada levelnya yang diukur menggunakan level transmitter dialirkan ke level controller, masuk ke dalam sini untuk diolah, di mana sinyal yang dikirimkan dari LC ini diolah secara bersamaan dengan sinyal yang dihasilkan dari FFC. Nah, diolah secara bersamaan, kemudian sinyal kombinasi dari kedua jenis pengendalian ini baru dikirim ke control valve. Jadi, seperti itu kurang lebih kombinasinya antara feed forward dan feedback controller, dan di mana kombinasi ini tentunya akan jauh lebih baik dibandingkan kita hanya menggunakan feedback saja atau feed forward saja. Kemudian kalau misalnya di pertemuan yang lalu saya sedikit membahas persamaan-persamaan atau algoritma pada feedback controller, di sini saya juga sedikit saja menyampaikan algoritma untuk feed forward controller. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa model proses di sini merupakan syarat dari keberhasilan pengendalian feed forward. Jadi model proses di sini perannya penting untuk keberhasilan dari proses pengendalian ini. Nah, model proses tersebut harus bisa menyatakan hubungan antara manipulated variable dengan disturbance-nya. Jadi karena pada feed forward control itu yang diukur adalah disturbance-nya untuk mengubah manipulated variable-nya. Jadi kita harus punya persamaan yang menyatakan hubungan antara manipulated variable dengan disturbance-nya. Nah, untuk model proses ini, untuk feed forward controller ini terdiri dari model yang statik atau steady state dan model dinamik. Tapi di sini saya akan sedikit berikan gambaran tentang yang model dinamiknya saja. Nah, ini untuk model dinamik pengendalian feed forward-nya. Jadi, untuk menyusun suatu model dinamik pada pengendalian feed forward, kita perlu bantuan dari diagram blok seperti ini. Jadi, mungkin di sini masih ada sedikit bingung maksud dari gambar ini, tapi tidak masalah. Nanti insya Allah di pertemuan
akhir itu saya akan sampaikan tentang transfer function yang sebenarnya selama ini sudah sering saya sebut-sebut. Jadi di sini di diagram blok kita lihat ini pada masing-masing unit. Pada masing-masing unit pengendali ini ada lambang-lambang GT, GF, GW, GP, GV. Nah, ini masing-masing itu sebenarnya mengandung suatu persamaan yang disebut sebagai fungsi transfer atau transfer function. Nah, kalau kalian menemukan suatu diagram blok yang kurang lebih bentuknya seperti ini, nah ini persamaan secara umumnya berlaku C sini di sini C sama dengan nih variabel proses itu output sama dengan yang masuk. Jadi sama dengan W dikalikan dengan ini yang total semuanya. GW ditambah ini kali GV kali GP kan. Itu dikali dengan W gangguannya. Nah, ini kita menginginkan nilai C-nya ini sama dengan 0. Maka diperoleh persamaan yang kedua ini, dan dari persamaan kedua ini kita bisa sedikit susun lagi persamaannya sehingga diperoleh persamaan yang ini. Nah, persamaan ini merupakan transfer function dari suatu sistem pengendalian feed forward yang diperlukan. Ini tidak akan saya bahas terlalu detail karena memang kita belum belajar banyak tentang transfer function, jadi saya untuk sementara ini saya kenalkan dulu. Nah, untuk materi yang di pertemuan 11 ini saya rasa sekian. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya yaitu pertemuan 12 saya akan melanjutkan strategi pengendalian lanjut yang lainnya yaitu ada rasio kontrol, override, dan split range. Jadi untuk pertemuan 11 ini saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.